Kalah kelas, Malaysia akui militernya lebih lemah dibandingkan dengan Indonesia. Kalah kelas, Malaysia akui militernya lebih lemah dibandingkan dengan Indonesia. Tahun 2002 hingga 2010, militer Malaysia diakui lebih modern dari Indonesia. Karena pada tahun tersebut, Malaysia membeli deretan jet tempur dan kapal perang kelas Wahid, sementara Indonesia masih tahap rencana yang hendak dieksekusi. Siapa yang tak iri dengan militer Malaysia saat itu? Mereka dibelikan pemerintahnya jet tempur Su-30, F-18 serta MiG-29. Indonesia melongo melihatnya. Namun setelah 2010 ke atas, keadaan mulai berbalik. Program Minimum Essential Force atau MEF Indonesia mulai berjalan efektif dengan program-program pembelian alutsista secara masif. Semua matra TNI mendapat penambahan alutsista sangat signifikan. Contohnya, pengadaan kapal selam baru, MBT Leopard 2, jet tempur T-50I Golden Eagle, serta penambahan jet tempur F-16 Block 52ID. Saat ini, Indonesia sedang menginjak tahap MEF-3 di mana pembelian 2 frigate frame dan Arrowhead buat netizen Malaysia jantungan. Sebaliknya, setelah 2010 Malaysia mengalami kemunduran militer. Apalagi adanya mega korupsi, mantan PM Najib Razak menggerus kemampuan militer Malaysia. Program peremajaan alutsista Malaysia terpaksa tangguhkan. Hasil ngenas ke program kapal frigate Going Class Malaysia mangkrak. Korbannya KD Maharaja Lela. Sudah dilaunching malah dikembalikan ke dock. Dipreteli dan sekarang jadi besi karatan. Kemudian Lycus Class dilolosi rudal anti kapalnya karena expired. Kemudian armada Su-30 TUDM juga banyak yang grounded hingga paling miris 10 unit MiG-29 Malaysia sudah mangkrak tak layak terbang semuanya. Penyebabnya cuma satu tadi, mega korupsi mantan PM Najib Razak di atas. Karena kekurangan anggaran pertahanan inilah, Malaysia mengadakan program Capability 55 atau CAP 55 di mana semua jenis alutsista disederhanakan. Contohnya, TUDM akan memangkas jenis dan jumlah pesawatnya hanya 2 tipe saja. Pemangkasan ini bertujuan menyederhanakan inventaris militer Malaysia agar menghemat anggaran sebesar mungkin. Berbeda dengan Indonesia, Jakarta malah semakin memperbanyak alutsista, memperbesar anggaran pertahanan sekalian dilakukan. Karena setelah MEF berakhir, Indonesia akan semakin memperbesar kekuatan militernya sampai titik maksimum karena lawannya tak main-main, si Naga Utara. Dalam menuju kekuatan ideal nantinya, negara-negara Asia Tenggara termasuk Malaysia akan melihat postur sebenarnya TNI, yang saat itu tiba militer Indonesia sudah sangat kuat. Karena program CAP 55 tak sebanding dengan MEF TNI, media Malaysia Defense Security Asia mengakui jika militer negaranya lebih kecil, lemah dari Indonesia. Apa yang dikatakan penulis Forbes itu memang benar. Apalagi untuk angkatan udara kecil seperti TUDM dengan anggaran terbatas, sebaiknya mengefektifkan jenis jet tempur yang digunakannya ke 1 atau 2 sumber untuk menekan biaya perawatan pesawat, ujar Defense Security Asia menanggapi tudingan. Ujar Defense Security Asia menanggapi tudingan Forbes mengenai TUDM yang disebut aneh. Kita lihat apakah program CAP 55 Malaysia atau MEF Indonesia yang nantinya akan berdampak positif bagi masing-masing negara. Mengagahkan, Kalimantan menggenggam ambalan. Rencana penempatan satu skadron jet tempur F-16 Viper di Pontianak AFB sebenarnya tidak terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Karena awalnya difokuskan untuk mengawal Natuna lebih dekat ke Natuna, maka rencana penempatan itu menjadi sangat strategis karena sekaligus menjadi payung utama untuk menjaga bumi Borneo yang sedang bergembira dengan rencana kehadiran ibu kota baru. Sementara itu, rencana memindahkan satu skadron jet tempur Hawk di Pontianak untuk dikumpulkan dengan skadron Hawk di Pekanbaru perlu dievaluasi kembali. Akan lebih baik distribusi 16 jet tempur Hawk itu diurai ke Tarakan AFB, Natuna AFB, dan Berau AFB.
Jet tempur Hawk kita ketahui juga sebagai pesawat pengebom dan ibu kota baru itu berbatasan darat langsung dengan negara jiran. Jadi Hawk diperlukan banget di Kalimantan. Kita ketahui saat ini Pontianak AFB menjadi markas Skadron Elang Katulistiwa dengan alutsista 16 jet tempur Hawk dan Skadron 51 UAF. Dengan pesawat Nirawak Aerostar buatan Israel sebagai ibu kota yang berbatasan darat dengan negara lain, sangat layak kekuatan TNI AD dilipat gandakan di Kalimantan. Setidaknya harus ada satu divisi Kostrad di samping dua Kodam yang sudah eksis. Kodam Tanjung Pura dengan wilayah Kalbar dan Kalteng bermarkas di Pontianak saat ini memiliki kekuatan 10 batalion infanteri, artileri, arhanut, dan kavaleri. Sementara Kodam Mula Warman yang bermarkas di Balikpapan dengan wilayah Kaltim, Kalsel, dan Kaltara juga memiliki kekuatan 10 batalion infanteri, artileri, arhanut, kavaleri plus 1 skadron helikopter tempur di Berau milik penerbat. Sebagai pulau yang berbatasan darat dengan Malaysia dan menjadi pusat pemerintahan negeri ini, perkuatan militer di Kalimantan harus setara dengan Jawa. Ibu kota baru harus dilindungi dengan kekuatan minimal 1 brigade infanteri mekanis, satuan peluru kendali jarak pendek dan jarak menengah, serta pangkalan militer seperti Halim AFB Jakarta. Pulau Kalimantan yang berhutan lebat jelas memerlukan tambahan kekuatan batalion infanteri dan armet yang disebar di dekat perbatasan Indonesia-Malaysia. Kekuatan Angkatan Laut jelas merupakan tugas utama Armada 2 yang bermarkas di Surabaya. Pangkalan AL di Balikpapan harus ditingkatkan menjadi pangkalan utama TNI AL yang bersifat khusus. Sudah ada pangkalan utama TNI AL di Tarakan yang membawahi Balikpapan. Pangkalan bersifat khusus maksudnya harus ada KRI yang standby atau beroperasi di perairan Balikpapan setiap saat. Ingat, Laut Sulawesi dan Selat Makassar adalah laut dalam. Perairan ini sangat ideal bagi perjalanan kapal selam ukuran besar. Itu sebabnya memilih pangkalan kapal selam di Teluk Palu adalah karena idealnya perairan ini juga karena mengawal ambalat. Sayangnya bencana gempa bumi dan tsunami merusak fasilitas pangkalan yang baru saja selesai dibangun. Natuna sangat membantu dari sisi pertahanan utamanya jika terjadi konflik teritori dengan Malaysia soal ambalat misalnya. Pangkalan AU dan AL Natuna dipersiapkan untuk pertahanan garis depan menangkal lidah naga Cina. Namun jika terjadi konflik dengan Malaysia, pangkalan ini memegang posisi kunci untuk memblokade aliran militer dari semenanjung Malaysia ke Sarawak dan Sabah di Kalimantan. Maka rencana perkuatan militer kita di Kalimantan sehubungan dengan lokasi ibu kota baru dari sisi strategi militer menguntungkan Indonesia, terutama soal ambalat. Meski tujuan itu bukan karena ambalat, sama halnya dengan memperkuat Natuna, sangat dimungkinkan kehadiran satu divisi Kostrad di Kalimantan, apakah dengan cara membangun divisi baru atau merelokasi satuan-satuan tempur yang tergabung di divisi Kostrad yang ada di Jawa. Artinya, akan hadir sejumlah alutsista baru, misalnya tambahan tank Leopard, MLRS Astros, artileri Nexstar, roket Ram, termasuk satuan peluru kendali jarak menengah. Dan semua model perkuatan itu diniscayakan ada di program MEF Jilid 3 2020 hingga 2024. Maka kita bisa saksikan nanti frekuensi belanja alutsista semakin berkibar. Menjelang akhir MEF Jilid 2 yang berakhir tahun ini saja diprediksi akan ada sign kontrak jet tempur F-16 Viper, Hercules seri J, kapal perang frigat, radar, UAV, helikopter Apache, Chinook, dan lain-lain. Semuanya patut kita sambut dengan kebanggaan. Begitulah seharusnya ber-Indonesia, memperkuat benteng pertahanan, mewibawakan marwah ber-NKRI, dan memberdayakan posisi geostrategis Indonesia.